kita masuk ke ini assessment-nya ya. Iya. Nah, assessment ini kita biasa menggunakan Google Form. Wah, Google ini Form. Bapak Ibu saya yakin udah terbiasa menggunakan Google Form ini. Ya, karena ini platform assessment sejuta umat, ya, sejuta umat. Nah, kenapa sih? Karena kemudahannya itu ya, kemudahannya itu. Bentar, coba saya cek dulu sini. Nah, kita masuk ke Classroom. Nah, kalau untuk buat Google Form itu mudah sekali, Pak. Kalau biasanya Bapak Ibu lewat mana? Kalau saya sih biasanya, langsung di Classroom. Oke. Ini Mas, ada kemarin nih, ada pengalaman nih, guru itu bingung karena membuat formnya itu ternyata dia tidak dari Google Classroom-nya, tapi dia ngambil dari 9 titik ajaibnya Bu Asih kemarin itu. Oh, di sini ya? Iya, buatnya di situ, di Google App-nya, tidak di wadah Classroom itu. Berarti lebih praktis ya ini ya, di Google Classroom-nya Mas ya, terintegrasi situ langsung. Coba gimana? Iya, Bapak Ibu. Tentu saja. Jadi ketika kita mau buat assessment ya di Classroom dengan akun belajar, kita langsung buat aja di sini. Buat, lalu kita langsung bisa buat tugas quiz. Nah, quiz ini yang untuk penilaian scoring dengan menggunakan Google Form. Nah, biasanya kalau saya ya, kalau yang ini itu saya pergunakan untuk yang penilaian pengetahuan, scoring. Tapi kalau untuk yang pengetahuan keterampilan, ada tugasan, kemudian portofolio dan sebagainya, saya gunakan yang tugas ini. Nah, tugas ini tinggal kita klik saja, tugas quiz. Nah, di sini nanti langsung otomatis kita sudah disediakan formnya ya. Kita sediakan formnya ini. Kita klik saja. Nah, kita langsung buat quiz ya, kita buat quiz ini. Berarti tinggal usah nyeting manual gitu ya Mas ya? Betul, tidak usah. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, ini formnya ini nanti maksudnya di Google Form juga Bapak Ibu, di Google Drive ya. Di Google Drive tadi yang di preview sama Pak Tukijo itu. Jadi satu wadah, satu tempat, kita nggak perlu kebingungan carinya di mana gitu ya. Gitu. Nah, ini coba saya mau kolaborasi dengan Bapak Ibu yang ada di Zoom, di room ya, ataupun yang di YouTube lah ya. Saya mau tahu sih respon dari penggunaan Google. Nah, kita buat survei saja Pak Jo ya. Misalnya fitur apa sih? Fitur Google yang paling sering digunakan. Nah, saya mau tahu nih fitur apa sih yang paling sering digunakan. Ini saya pilihan ganda ya. Saya pilih yang satu Google Drive. Kemudian yang kedua Google Classroom. Lalu yang ketiga Google Form. Dan yang keempat adalah Google Doc. Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama. Kemudian yang pertanyaan kedua saya tambahkan di sini ya. Menurut Bapak Ibu ya, alasan menggunakan Google untuk PJJ apa sih? Alasannya apa? Nah, saya mau lihat pakai pilihan ganda misal. Apakah mudah digunakan, lalu mobile friendly, lalu simple, atau fiturnya lengkap? Fitur lengkap. Oke. Ini wajib diisi. Oke, saya buat wajib diisi. Nah, gini Bapak Ibu. Ini sudah saya akan buat survei ini. Nah, untuk pengaturannya ada di sini Bapak Ibu. Setelan. Sudah ya, sudah otomatis ya Mas ya. Sudah otomatis. Kita mau ini. Kita mau
mengatur siapa yang akan jadi responden ini. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan ketika membuat Google Form di akun belajar, ini ada di sini Bapak Ibu. Jadi di jawaban, mengelola cara respon dikumpulkan dan dilindungi. Nah, ini ada di sini, perlu login. Nah, ini kalau kita aktifkan itu hanya yang satu domain saja. Kayak misalnya saya guru SMA. Jadi kalau misalnya saya aktifkan ini, Pak Tukijo nggak bisa, orang lain nggak bisa yang selain guru, yang selain domainnya SMA. Nah, itu ini kadang yang ada yang membedakan. lupa itu, Mas. Ada yang lupa seperti itu. Kenapa nggak bisa gitu? Iya Lupa betul. nyeting. Jadi jangan lupa di sini Bapak Ibu. Ini beda Google Form-nya dengan akun belajar dengan Google Form-nya Gmail biasa. Bedanya di sini. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu memastikan siswa-siswinya menggunakan akun belajar, nah ini diaktifkan, bagus itu. Cakep Pak ya. Jadi namanya udah betul itu. Kita nggak perlu wah ini namanya siapa gitu Di kan. luar Karena itu nggak namanya bisa ya Mas ya. Nggak bisa. Iya betul. Namanya sudah sesuai Dapodik gitu kan. Wah udah pasti betul itu. Baiknya sih seperti ini ya. Jadi kita satu organisasi, gurunya menggunakan akun belajar, siswanya juga demikian. Nah, tapi kalau di sini kan beragam ya. Ini saya nonaktifkan aja biar yang lainnya bisa berkontribusi ya. Bisa kita berkolaborasi ini. Nah, seperti ini. Kemudian setelah ini kita kirim ya. Kita kirim. Kemudian di sini linknya. Nah, ini saya yakin Bapak Ibu sudah terbiasa ya. Nah, linknya ini kita salin. Oke, saya akan masukkan di YouTube lah, coba ya. Coba. Wah, banyak sekali nih. Coba. Bapak Ibu, saya masukkan di di chat YouTube dan juga di chat yang ada di Zoom. Ya. Coba Bapak Ibu isikan. Ya, coba Bapak Ibu isikan link yang sudah saya berikan di situ. Kita kolaborasi, coba kita lihat. Wah, sudah ada jawaban yang masuk. Nah, ini hasilnya langsung dalam bentuk spreadsheet. Nah, ini yang menarik itu kita bisa bisa real time, bisa langsung tahu hasilnya berapa. Kita buat spreadsheet yang baru. Nah, seperti ini kita buat spreadsheet yang baru. Nah, fiturnya lengkap dan seterusnya. Nah, langsung Pak Jo ya, real time ini. Ya. Ini kalau saya biasanya gunakan untuk ini Pak Jo, Pak, untuk pemilihan ketua OSIS. Oh, ya. Jadi konsepnya saya seperti ini pemilihan presiden, quick count. Voting ya. Ya, nah ini kan luar biasa ini. Nah, seperti ini. Coba kemudian ini saya buat grafik ini. Mungkin Mas. Buat grafik. Mas. Iya, betul sekali Pak Jo. Gak usah repot-repot, gak usah pindah halaman ya. Ya, betul, sebentar lah. Oke. Saya buat grafik. Ya. Oh ya, belum ini ya. Di blog. Ambil dulu datanya. Dari sini ya. Sampai sini lah, coba. Bisa nggak? Buat diagram. Kok belum ada Pak Jo? Coba Mas di ini yang tadi input ininya nilainya mana? Coba di scroll atas. Di blok dulu mungkin Mas. Ya, di blok dulu ya. Saya. Format sebentar. Wah ini soalnya jalan terus ini Pak Jo. Ya, ini banyak ini. Nah, kalau saya biasanya saya buat ini, saya buat diagram itu. Saya buat diagram. Nah, dari diagram biasanya diagram apa ya? Diagram inilah. Dari C. Nggak masuk ya. Saya lupa ini caranya. Ya. Jadi
saya masuk ini aja Pak Jo. Saya masuk ke blog saya. Sebentar yang sudah biasa saya kerjakan ya, yang sudah saya lakukan ya. Oke. Saya itu buat ini Pak Jo. Saya buat website sekolah Ya. itu pakai blog. Saya buat website sekolah pakai blog. Jadi saya memerlukan hanya untuk ininya saja, landing page-nya saja. Lah untuk database-nya saya menggunakan akun belajar. Nah, kalau dulu kan saya membangun build up website itu memerlukan memerlukan e-learning. Nah, e-learning biasanya kan kita menggunakan server, kemudian kebutuhan dan lain sebagainya, itu lumayan berat ya. Tapi kalau saat ini saya biasanya menggunakan blog sebagai landing page-nya saja. Nah, contohnya seperti ini, Bapak. Jadi hasil dari Google Form-nya itu Bapak Ibu bisa embed, masukkan di sini. Bisa dimasukkan di dalam blog atau website Bapak Ibu. Kemudian nanti hasilnya ada di bawahnya. Hasilnya otomatis nanti ada di bawahnya itu. Tergantung dari datanya itu. Gitu. Nah, ini formnya sudah saya tutup ya, gitu. Ya, jadi seperti itu Pak Jo untuk penggunaan ya, untuk kita menggunakan kolaboratif ini ya, dari Google Form kemudian ke Google Spreadsheet. Ya, dari Google Form kemudian ke Google Spreadsheet. Nah gitu. Nah Pak Jo, ada ini enggak? Ada pengalaman menarik enggak dalam penggunaan Google Form dan Google Spreadsheet ini? Iya, untuk Google Form biasanya saya pakai untuk pemilihan OSIS Mas, itu sama yang kemarin gunakan. Kemudian untuk penilaian harian, penilaian PAS, itu sekolah kami sudah menggunakan platform tunggal ini Mas. Jadi pakai Google Form itu, seperti itu. Oh iya betul ya, sama Pak Tete ya. Baik gunakan yang tugas kuisnya maupun yang tugas ini Mas. Untuk tugas kuis tadi Mas, itu kan ada Chromebook ya. Itu gunanya apa Mas? Chromebook itu yang kunci Chromebook yang bawah itu ada impor nilai juga itu Mas, apa ya? Saya kembali lagi ke yang ya. Classroom tadi. Yang di Classroom tadi ya. Iya. Nah ini ya. Itu kan beda juga dengan Gmail Mas, saya lihat itu. Iya betul sekali. Di sini nggak ada. Kalau di Gmail ini nggak ada mode Chromebook-nya ini ya. Iya. Nah, kalau pakai mode Chromebook ini artinya apa Pak Jo? Ketika kita aktivasi itu terkunci. Ya. Nah ini saya senang sekali Pak Jo. Hari ini sekolah saya tuh kedatangan Chromebook dari bantuan dari pemerintah. Wah. Saya bisa membawa itu. Berapa itu dapat berapa? Dapat 15. Ya, dapat 15. Nah, ini pemerintah kurang baik apa ya? Chromebook-nya sudah disiapkan. Iya. Akun belajarnya juga sudah disiapkan. Betul. Kemudian isinya kontennya pakai rumah belajar. Dan juga kuota datanya ya. Kuota datanya juga sudah disediakan. Wah, kita kan tinggal kreativitas dari kemauan gurunya. Kita saja, betul. Betul. Jadi luar biasa ini pemerintah hadir di tengah pandemi ini ya. Mudah-mudahan besok dapat ya Mas. Terus tadi Mas ada cek plagiasi itu gimana Mas, itu yang coba dibuka lagi itu? Oke ya, ini ya. Iya. Posting. Oh yang ini Pak Jo, yang kita buat tugas ya. Ya, kita buat tugas. Misalnya kita buat tugas keterampilan, tugas portofolio misalnya. Bisa portofolio ya. Misalnya uraian. Ya, ini. Nah, kemudian di sini nanti Bapak Ibu bisa masukkan instruksinya seperti apa ya. Tunjuk operasionalnya. Operasional seperti apa. Ya, betul. Kemudian masih bisa dimasukkan untuk deadline-nya sampai kapan dan jam berapa. Dan di sini Bapak Ibu bisa masukkan juga ya. Sebentar, topiknya saya masukkan ini, langsung plagiarismenya. Plagiarisme. Untuk apa ini Pak Jo? Ya, plagiarisme ini untuk ngecek keaslian juga. Apakah nanti ada yang sama
satu siswa dengan siswi yang lainnya. Jadi nanti bisa terdeteksi di sini ya, bisa terdeteksi di sini. Dan ini ada nggak di Google Gmail biasa? Di Gmail biasa? ada, Mas. Iya, nggak ini ada satu ya? kelebihan fitur di Belajar ID. Ada cek plagiarisme juga. Betul, cek plagiarisme ini. Jadi ini sangat menarik sekali ya. Nah, ini yang membedakan dari Google biasa dengan akun belajar Google Workspace ini. Harus Bapak Ibu manfaatkan. Wajib setelah ini gunakan akun belajar ya untuk bahasanya Jawa Tengah eman-eman ya Mas ya, eman-eman. Iya men, udah dikasih gratis loh, dan nggak semuanya loh bisa dapet itu. Banyak juga yang menginginkan akun belajar tapi nggak punya ya, karena di Dapodik nggak ada kan. Kemudian juga tidak terdaftar. Nah ini Bapak Ibu yang sudah punya akun belajar, kalau nggak dimanfaatkan, ya eman-eman Pak. Sekolah saya sudah ini Mas 1 tahun yang lalu Mas, awal-awal kita batch 1 itu udah pakai semua. Sebelumnya udah pakai Gmail, kemudian ketika Belajar ID kita migrasi semua. Enak juga kurikulum kalau mau checking itu kan karena satu platform itu sih. Iya betul sekali. Oke. Nah ini pengalaman yang yang luar biasa sekali ya Pak. Jadi kita diberikan kemudahan oleh pemerintah Kemdikbud dalam hal ini untuk dalam pembelajaran transformasi digital di sekolah kita. Jadi kalau tidak dipergunakan sebaik-baiknya sayang sekali kan. Gitu. Oke. Kita pertanyaan dulu ya. Iya. Kalau tidak mungkin kita langsung nanti ke Google Slides. Sebelum itu kita kita buka pertanyaan dulu ya. Pertanyaan dulu Pak Jarwo biar nggak terlalu tegang ya. Oke. Iya. Baik. Ya, Pak Heri silakan Pak Heri. Ya. Baik Bapak Ibu. Menarik sekali ya pemaparan dari Pak Jarwo dan Pak Bejo yang sudah menyampaikan bagaimana sih istimewanya Google Classroom, kemudian rumah belajar. Saya juga kaget saya. Dulu saya pakai Google Classroom itu pakai akun Google biasa itu nggak seperti itu. Oh iya. Jadi wah ini ternyata bertambah lengkap ya di Google Classroom. Baik, Bapak Ibu, monggo kalau ada pertanyaan. Ini dari Kokapten Pekalongan ya, Rasen. Mungkin ada titipan pertanyaan monggo dari Bapak Ibu peserta. Dari peserta ya. Kokapten Pekalongan. Halo. Halo. Tadi ada sih mau bertanya ya. Teman dari ini Pak. Pak Syafi'i, cuman mati lampu nih informasi terakhir. Pertanyaannya tentang konfirmasi dari undangan Google Classroom yang tidak bisa ditolak begitu. Beberapa keluhan instruktur Pak Farudin mungkin bisa. Enggak Pak Farudin. Oh ya, pengalaman itu banyak sekali ya Mas gitu. Gimana coba mengatasinya ini, harus ada problem solvingnya. Kenapa ya Bapak Ibu? Ditolak itu kenapa itu? Nggak enak ya kalau ditolak ya. Nggak enak ditolak, sakit hati. Itu ditolak karena begini Bapak Ibu, limit sudah mencapai batas guru di Google Classroom itu kan maksimal 20. Ya, maksimal 20. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau ngundang guru yang lainnya, salin dulu Classroom-nya, salin lagi. Kemudian undang lagi ke Classroom yang masih baru, kayak untuk Classroom, Master Classroom di Event Bimoli ini saya buat 2 Classroom karena cukup banyak ya. Jadi saya buat dua Classroom ini. Jadi nah kalau sudah masing-masing trainer sudah masuk ke sini, itu silakan nanti disalin kelas. Nah kalau sudah salin kelas sudah live keluar gitu loh, jangan di sini aja gitu. Nah, tinggal yang lainnya. Kapasitas maksimal ya di kolaboratif guru ini ya Pak Ferdin ya? Iya, betul. Oke. Kalau siswa, kalau guru 20. Berarti salah satunya itu, kenapa ditolak itu Pak Syafi'i ya tadi bertanya. Caranya disalin. Oke. Ya. Silakan Pak Heri, mungkin ada yang lain. Iya, baik. Ini ada pertanyaan ya dari peserta dari YouTube. Dari SMP Plus Darul Hikmah. Pak, untuk mempermudah mengcopy soal pilihan ganda dari file Microsoft Word,
ke Google Form gimana ya Pak? Terima kasih. Nah ini sudah mulai membuat penilaian dengan Google Form Pak, SMP Plus Darul Hikmah, monggo. Wah, ini panjang itu rangkaiannya Pak. Ya, jadi untuk diperpendek Pak. Ya, monggo. Nah, pilihan ganda dari Microsoft Word ini ya. Dari Word ke Form dari itu kan Word itu ya Mas, form, pakai pengaya ya. Oh ya, Pak Jo bisa coba bisa cuma di panjang ini, juga itu. Oh ya. Nah, itu nanti saya berikanlah link tutorialnya ya. Itu cukup panjang karena setelah ini masih ada yang Google Slide membuat RPP Hyperdoc itu belum Pak. Itu bisa. Jadi soalnya bisa Pak dari Word itu ke Google Form. Pakainya memang pengaya AutoCAD itu. Iya, betul. Nah, ini pakai ini tambahan add-on itu ya. Bukan dari fitur Google Workspace-nya, tapi ada tambahan add-on-nya itu. Add-on-nya ada. Ya, ada add-on-nya itu. Dan itu support sih gratis sih. Artinya tidak berbayar ya, bisa digunakan dengan domain belajar.id ini gitu. Iya. Oke. Mungkin sementara cukup dulu nih waktu kita masih ada 2 materi nggih. Edukasi belum sama RPP Hyperdoc nggih. Hyperdoc. Ya. Nah, nggih. Oh iya. Mungkin dilanjut dulu nggak apa-apa, silakan. Oke, terima kasih Pak Eri. Pak Tukijo tadi ini ketinggalan yang mobile edukasinya ya Pak Jo ya? Edukasinya. Edukasi. Edukasi itu ya itu ini juga aplikasi-aplikasi Android ya Pak Jo yang bisa digunakan untuk, kalau saya sih biasanya gunakan untuk ini Pak Jo, untuk pengayaan. Iya. Nah, ya betul. Kalau saya sih Mas, kemarin juga anak-anak tak minta install EduStore-nya juga Mas itu yang di Android. Oh iya. Itu juga komplit, ada game ya, ada game, kemudian ada e-comic juga ada Mas, e-comic ya di Android saya. Jadi saya rasa ke anak-anak itu, wah ini pembelajaran kita nggak perlu buku nih, cukup di genggaman 1 HP gitu. Anak-anak senang Pak, langsung install gitu. Nah ini di EduStore itu kalau kita per mapel juga ada, lalu di per ini ada game, ada tutorial, virtual lab, komik, augmented reality, ada semua Mas. Ini yang nanti mungkin teman-teman bisa coba di EduStore-nya. Cuman yang edukasi yang di web juga ada Mas ini. Ya Pak Marudin. Kalau yang di web bisa langsung running Pak ya, bisa langsung jalan gitu ya. Ini. Iya. Ya. Oh, bagus-bagus ya Pak Jo itu ya. Iya, bagus-bagus. Itu yang buat guru juga itu. Iya. Betul. Ini ada konten mobile-nya di sini. Ini banyak Bapak Ibu ya, 2011. Nih. Ini gratis sama bayar Pak Farudin? Gratis loh. Gratis itu juga. Mencoba dilihat. Kan ada kemdikbud.go.id. Betul. medukasi.kemdikbud.id ini di sini Bapak Ibu nih. Ada AR-nya ya, ada virtual lab. EduStore-nya juga ada, ini bisa diinstal di Android Bapak Ibu dan siswa. E-comic, si cerdik, dan setiap tahun ada produk-produk baik melalui lomba juga ya Mas, maupun dari produk anggaran. Betul sekali itu. Oke. Pak bisa dijelaskan lebih lanjut yang ini? Yang edukasi ya? Iya, berarti kan bisa kontennya bisa dimasukkan kayak tadi kita ngambil sumber belajar ya Mas ya? Oh iya, tentu saja Pak Jo. Kalau saya sih ya, saya pengalamannya sebentar, satunya lagi mobile edukasi ya. Ini ada di Semarang ini Pak Jo, dekat rumahnya Pak Tukijo ini, mobile edukasi. Kemarin baru ini Mas buat yang animasi, terus motion graphic, game juga beberapa sih produksi tahun ini. Tahap kemarin. Iya. Nah, ini kayak misalnya contohnya seperti ini. Ini saya gunakan yang e-comics. Nah, e-comic ini harus di ini sih ya.
harus diinstal dulu ya di komputer ini ya, diinstal kan diunduh dalam bentuknya zip. Ini tinggal pilih saja Bapak Ibu mau yang kategori konten yang seperti apa gitu ya. Iya. Kalau di awal tadi kalau ini biasanya saya gunakan untuk itu sih, untuk apa? Untuk pengayaan ya, untuk pengayaan. Pengayaan ya. Nah, ini harus di-download terlebih dahulu, kemudian nanti bisa dijalankan di komputer. Nah, kalau misalnya kita mau membagikan, ini di atasnya aja, linknya ini saja. Link ini tinggal kopikan saja, disalin, kemudian nanti kita masukkan di Classroom kita. Semakin kaya ya Mas sumber belajarnya Mas ya. Iya, kita tambahkan di sini ya, tambahkan Nah, linknya. senang ini Mas ke gamenya itu. Kan biasa mainan game itu ada Mobile Legends, ada Minecraft. Ya, ini sudah masuk untuk linknya. Kita cari lagi yang lainnya, model yang seperti apa. Banyak sekali MPI online. MPI offline. Kita lihat fiturnya. Tinggal ambil gitu ya. Tapi saat ini MPI yang dibuat ini berbasis flash ya, flash player. Masih flash ya. Sekarang berbasis apa Mas? HTML5. Sekarang ya? HTML5. Ya, HTML5. Seperti yang tadi didemokan sama Pak Tukijo di sumber belajar itu ya. Betul. Nah, sekarang model MPI-nya seperti itu. Oke. Ini alamat linknya itu sudah ada di Classroom Bapak Ibu sekalian ya. Saya sudah siapkan konten materi-materi dari pelatihan Bimoli ini ya. Ini sudah ada di situ. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di situ yang konten-kontennya ya. Nah, seperti itu. Rumah pengenalan akun belajar.id, membuat assessment. Oh iya, di sini ada mengenal rumah belajar, Kemdikbudristek. Di sini ada link-linknya. Ini Classroom yang Bapak Ibu pergunakan untuk Bimoli ini. Ya, untuk Bimoli. Nah, ini sudah ada link-linknya. Silahkan nanti diklik satu persatu link yang sudah disediakan. Ini yang untuk rumah belajarnya. Kemudian yang untuk edukasinya juga di sini cukup lengkap ya. Silahkan nanti ada link-link yang sudah bisa, tinggal klik saja. Nanti mengarah satu persatu nggak cukup waktunya Mas ya. Iya, cuma satu. Betul. Ya pokoknya banyak, mudah-mudahan Bapak Ibu yang diproduksi oleh Pusdatin bisa dimanfaatkan. Ya. Oke, kita masuk ke ini ya, Pak Jo ya, RPP. RPP Hyperdoc Bapak Ibu berbasis Google Sheets. Silakan ya, Pak Rodin. Baik. Jadi untuk RPP ini adalah tugas wajib yang Bapak Ibu peserta harus selesaikan ya. Harapannya di sini Bapak Ibu nanti betul-betul bisa memaksimalkan pemanfaatan akun belajar dan rumah belajar di dalam satu produk. Nah, ada dua jenis tugas di sini ya. Yang pertama untuk guru itu membuat RPP Hyperdoc, dan yang kedua adalah untuk admin. Untuk admin itu mendownload file spreadsheet di konsol admin Google Drive gitu ya. Nah, ini saya sampaikan dulu yang RPP Hyperdoc di sini. Di sini RPP Hyperdoc di sini ada 3 template yang sudah saya siapkan, yang sudah disediakan. Nah, tinggal gunakan saja, pilih salah satunya. Oke, untuk demonya saya masukkan saja untuk saya sebagai siswa ya, agar lebih saya masukkan. Oke, saya demokan dengan asumsi saya sebagai siswa ya, agar nanti Bapak Ibu bisa betul-betul memahami ya.